Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama kita aturkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmatnya kita masih dapat melaksanakan salah satu di antara kewajibannya, yaitu sholat maghrib yang alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah. Kedua kalinya selawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebelum memulai mabuk. Karena di sini kami badal atau menggantikan Ustaz Hamzah. Jadi sore tadi saya dihubungi Ustadz Hamzah. Kebetulan beliau untuk pertemuan hari ini beliau tidak dapat melakukan pertemuan rutinan di Masjid Islamic Center Siwal. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kami pribadi Pak Bu, kita hari ini Pak insya Allah tidak akan banyak menambah materi. Artinya insya Allah materi yang disampaikan oleh asatidzah kami, ustadz-ustadz kami itu insya Allah sudah sudah banyak, dan insya Allah sudah sudah kaya tentang pengetahuan seperti itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malam hari ini Pak Bu, insya Allah kita akan mengulangi kembali, kita akan murojaah. Insya Allah pada pertemuan malam hari ini kita akan mengulangi babakan sholat makanan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat ini merupakan salah satu kewajiban yang paling utama di dalam Islam. Al-farqu baina muslim wal kafir saat sholat. Kata Rasulullah, pembeda antara seorang muslim dan juga orang yang tidak muslim, seorang muslim dengan seorang yang kafir, itu adalah seorang muslim itu mengerjakan sholat. Maka dari itu jamaah rahimahumullah, ini adalah perkara yang penting. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholat. Perkara yang pertama kali kelak dihisab di hari kiamat ialah sholat. Maka dari itu mari sama-sama kita belajar lagi. Kita kalau sudah belajar ya ngulangi lagi, karena kadang kalau sudah belajar terus kemudian tidak diulangi ya mending lupa. Sudah belajar tapi tidak diulangi itu kadang-kadang lupa. Jangankan kita ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami pribadi Pak Bu, kami juga mengasuh pondok pesantren. Itu santri itu kalau nopo gitu, pelajaran nggak diulang-ulangin itu lupa. Pelajaran kok tidak dipraktekkan lupa. Maka penting sekali mengingat-ingat ini supaya tetap terawat ingatan itu, tetap terjaga apa yang telah kita pelajari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali sholat ini sudah kita pelajari, bahkan panjenengan mungkin sudah belajar sejak sebelum saya lahir. Bisa jadi Pak, panjenengan sudah belajar babakan sholat niku sebelum saya lahir. Akan tetapi memang perlu untuk diingat-ingat kembali supaya tidak supaya untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita mulai pertemuan kita malam hari ini dari satu kisah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat dari golongan anak-anak. Jadi Kanjeng Nabi menika punya sahabat itu kan banyak sekali. Lah, ada sahabat Nabi itu dari kalangan anak, dari kalangan sobi, dari kalangan anak.
Menika asmanipun Rabi'ah bin Ka'ab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabi'ah bin Ka'ab ini merupakan anak-anak sahabat Nabi yang kalau Kanjeng Nabi itu mau wudu, beliau mau sholat, beliau mau melaksanakan ibadah di dalam Masjid Nabawi, nah, si Rabi'ah bin Ka'ab ini tadi, anak kecil ini tadilah yang senantiasa menyiapkan air wudu untuk Kanjeng Nabi. Jadi kalau Rasulullah mau sholat, ini yang menyiapkan air wudunya gitu sih, Rabi'ah ini tadi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu hari Rabi'ah menyodorkan air wudu untuk Kanjeng Nabi, menyiapkan air wudu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Kanjeng Nabi kan setiap mau sholat dibantu oleh si Rabi'ah, setiap mau melaksanakan ibadah dibantu oleh si Rabi'ah. Maka beliau ini ingin memberikan reward, ingin memberikan balasan. Wahai Rabi'ah bin Ka'ab, sal, mintalah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sabda, ini adalah permintaan dari orang yang paling jujur perkataannya. Ini adalah perkataan dari orang yang kalau berjanji pasti ditepati. Ini adalah perkataan orang yang bisa dipegang janjinya, yang bisa dipegang perkataannya, dan bisa dipercaya baik oleh orang Muslim maupun orang yang tidak Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab, sal, mintalah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya perkataan dari Rasulullah ini tadi, permintaan dari Kanjeng Nabi ini tadi, ditujukan kepada anak-anak hari ini, bisa jadi yang mereka minta ini kenapa? Apa ini? Sepeda, nggak boleh, dan lain sebagainya. Bisa jadi Pak Bu, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada pemuda-pemuda hari ini, yang mereka minta adalah jodoh yang soleh maupun jodoh yang solehah. Barangkali apa Pak Bu, kalau seandainya pertanyaan dari Kanjeng Nabi ini tadi ditujukan kepada orang hari ini, bisa jadi yang mereka minta adalah kekuasaan. Saya pengen berkuasa di daerah sini. Wahai Rasulullah, saya pengen harta, saya pengen tanah yang luas, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling jujur. Beliau kalau berjanji pasti ditepati. Beliau waktu itu beliau adalah penguasa tunggal Jazirah Arab. Artinya dari ujung ke ujung Jaziratul Arab, atau presidennya Saudi Arabia waktu itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya beliau diminta harta, insya Allah akan diberi. Rasulullah itu juga punya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga punya. Pernah suatu ketika ada yang minta sama Rasulullah, wahai Rasulullah, tasaddaq kalian, bersedekahlah kepadanya, bersedekahlah kepadaku. Ada orang yang matur seperti itu kali Kanjeng Nabi. Maka Rasulullah sampaikan, di lembah sana ada gerombolan domba, ada gerombolan kambing. Kamu bawa pulang untuk kaummu. Menunjukkan bahwasanya kambing dombanya Kanjeng Nabi waktu itu menutupi lembah. Disuruh bawa pulang. Sedekahnya Rasulullah luar biasa. Wal khumusul ghanimah, 1/5 ghanimah, harta rampasan perang itu untuk Rasulullah. Maka kalau Rasulullah cuma dimintai waktu itu seekor unta, bisa jadi dikasih. Kalau seandainya Rasulullah waktu itu dimintai kekuasaan, saya pengen jadi kepala desa, Pak ya. Kepala desa di daerah sini, saya pengen jadi kepala di daerah sini, bisa saja diberi. Rasulullah waktu itu penguasa Jaziratul Arab. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beda kualitas manusia hari ini dengan sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika si Rabi'ah bin Ka'ab ini tadi ditanya oleh Kanjeng Nabi, sal, mintalah. Maka Rabi'ah bin Ka'ab melihat bahwasanya ini adalah peluang emas yang tidak mungkin disia-siakan. Ini adalah peluang emas yang tidak bisa datang, barangkali tidak datang 2 kali. Ini adalah peluang yang mengatakan adalah Kanjeng Nabi orang yang paling mulia. Maka Rabi'ah bin Ka'ab melihat ini sebuah peluang yang sangat luar biasa, maka tidak disia-siakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu juga Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku ingin menemani Anda di surga. Jawaban yang barangkali tidak pernah terpikir di anak-anak hari ini. Jawaban yang barangkali tidak pernah terpikir di benak anak muda hari ini, bahkan orang tua hari ini tidak terpikirkan sama sekali. Maka
Sahabat radhiyallahu taala anhu ketika beliau melihat peluang emas, sal mintalah. Maka yang diminta bukan hanya yang bermanfaat untuk dunianya saja, akan tetapi yang diminta ialah yang bermanfaat untuk akhirat. Ini kualitas sahabat radhiyallahu taala anhu. Makanya Allah Subhanahu wa taala isbatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada para sahabat dan para sahabat pun juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nisbat julukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Mereka dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang begitu melihat peluang, begitu melihat sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah menyia-nyiakan itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga terkejut. Anak-anak minta surga. Au ghairu dzalik, tidak ada yang lain daripada itu wahai Rabi'ah. Selain itu tidak ada. Kamu minta surga saja, tidak ada yang selain itu. Maka Rabi'ah bin Ka'ab dengan mantap menjawab, wadaka. Cukup wahai Rasulullah, menemani Anda di surga itu cukup. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat mulia Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau melihat peluang emas supaya bisa menemani Kanjeng Nabi di surga. Karena konon katanya Pak, Rabi'ah bin Ka'ab ini beliau paling senang, paling gembira kalau melihat wajahnya Rasulullah. Beliau ini kan ashabus sufah. Beliau ini sahabat yang termasuk tidurnya di pelataran masjid. Jadi kalau para sahabat ini melihat Rasulullah, salah satu yang paling senang ketemu Rasulullah yaitu Rabi'ah bin Ka'ab. Dan selain itu Pak, selain kegembiraan Rabi'ah bin Ka'ab terhadap Rasulullah, melihat Rasulullah sehingga membuat beliau ingin bertetangga dengan Rasulullah di surga, Rabi'ah bin Ka'ab juga melihat bahwasanya kalau mau bertetangga kelak di akhirat, maka pilihlah makhluk yang terbaik. Maka inilah orientasi para sahabat ini. Orientasinya selalu akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu Rasulullah bertanya, au ghairu dzalik, ada selain itu wahai Rabi'ah, selain surga kamu minta apa? Wadaka, cukup ya Rasulullah, menemani panjenengan di surga niku cukup. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau kamu mau menemani aku di surga, perbantulah aku atas dirimu untuk memperbanyak sujud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan resep yang ditujukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada si Rabi'ah bin Ka'ab. Akan tetapi, meskipun ini disabdakan 1400 tahun yang lalu, disabdakan kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab, akan tetapi resep untuk Rabi'ah ini tidak hanya berlaku untuk Rabi'ah saja. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau mau menemani saya di surga, perbanyaklah sujud. Itu juga berlaku bagi umatnya seluruhnya. Bukan hanya satu sahabat, tapi seluruh sahabat. Bukan hanya sekedar generasi sahabat, tapi generasi setelahnya, generasi tabi'in. Generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Generasi setelahnya bahkan sampai zamannya kita, bahkan sampai yaumul qiyamah kelak. Resep dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini berlaku untuk seluruh umat Islam. Kalau mau menemani beliau Shallallahu alaihi wasallam di surga, resep dari beliau, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, untuk memperbanyak sujud. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sun'ani di dalam Subul Salam beliau jelaskan bahwasanya sujud yang Rasulullah maksudkan ini bukanlah sujud sekedar sujud. Bukan sujud pengen sujud terus kemudian sujud diperbanyak sujudnya, enggak. Akan tetapi sujud yang diawali dengan iftitah. Sujud yang diawali dengan takbiratul ihram, sujud yang diawali dengan iftitah, sujud yang diawali dengan Fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, baru kemudian sujud. Meniku sujud yang dimaksudkan oleh Kanjeng Nabi ialah sholat. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini resep daripada Kanjeng Nabi. Bagi siapa saja yang mau menemani beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya baginya untuk memperbanyak sujud, memperbanyak sholat.
Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak pada diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, mari Pak, kita sama-sama perbanyak kuantitas daripada sholat kita. Yang kemarin sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya 5 waktu, sekarang mulai ditambah. Kalau masuk masjid kita sholat tahiyatul masjid. Sebelum sholat fardu kita sholat qobliyah. Setelahnya sholat fardu kita sholat ba'diyah. Kemudian ditambah dengan sholat sunnah duha, ditambah dengan sholat sunnah qiyamul lail, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah yang lainnya. Artinya kita sama-sama memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, guna mengikuti saran, guna mengikuti resep daripada Kanjeng Nabi yang mau menemani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di surga untuk memperbanyak sujud, menikah memperbanyak sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itu ketika kita sudah mencoba, ketika sudah memperbanyak sujud kita, memperbanyak sholat kita, ada satu hal yang juga tak kalah pentingnya, satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Ketika kita sudah menambah kuantitas, jumlah total daripada sholat kita, tak lupa kita juga memperhatikan kualitas daripada sholat kita. Karena suatu hari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk-duduk di Masjid Nabawi bersama para sahabat, ada seorang laki-laki datang masuk ke masjid. Seorang sahabat datang ke masjid, ja'a rajulun fa shalla raka'ataini. Kemudian selesai daripada sholat 2 rakaat, faja'a ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini tadi yang selesai sholat sunnah 2 rakaat ini tadi menghampiri Kanjeng Nabi yang sedang duduk-duduk di masjid. Fasallama, kemudian sahabat ini tadi mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi. Faraddaha, kemudian Kanjeng Nabi menjawab salamnya. Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu, ulangi sholatmu karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Sahabat ini tadi kaget, sudah melaksanakan sholat 2 rakaat, datang salam kepada Kanjeng Nabi katanya belum melaksanakan sholat. Kemudian kembali lagi melaksanakan sholat 2 rakaat untuk yang kedua kalinya. Selesai daripada sholatnya, kemudian kembali kepada Kanjeng Nabi mengucapkan salam lagi. Salam yang kedua kalinya, faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk yang kedua kalinya, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu, ulangi sholatmu karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Bingung lagi, sudah sholat 2 kali, tapi kata Kanjeng Nabi belum melaksanakan sholat. Balik lagi untuk yang ketiga kalinya, datang setelah daripada sholat yang ketiga kalinya, balik lagi kepada Kanjeng Nabi mengucapkan salam lagi. Selesai mengucapkan salam, dijawab salamnya oleh Kanjeng Nabi. Kemudian beliau bersabda untuk yang ketiga kalinya, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu, ulangi sholatmu karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Maka sahabat ini tadi sadar, ada yang salah dengan sholat saya, ada yang tidak pas dengan sholat saya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh saya untuk mengulangi sholat. Maka setelah sadar para sahabat ini tadi mengatakan kepada Kanjeng Nabi, walladzi nafsi biyadik, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, ma uhsinu ghairahu, wahai Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik daripada yang aku laksanakan tadi. Fa'alimni, maka ajarilah aku sholat yang benar itu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada sahabat ini tadi tata cara sholat yang benar. Maka hadis ini kemudian dijadikan rujukan oleh seluruh ulama, dijadikan sandaran tata cara sholat Nabi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholah." Kalau kamu berdiri mau melaksanakan sholat, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun sholat ialah qumta, berdirilah, berdiri. Kalau kamu berdiri mau mengerjakan sholat, artinya rukun sholat niku berdiri bagi yang mampu. Kalau orang tidak mampu untuk berdiri, baru kemudian dia boleh duduk. Kalau dia duduk di kursi, misalnya di masjid tidak menyediakan kursi, tidak ada kursi, maka dia boleh duduk dengan cara duduk iftirash.
Duduk iftirash niku napa? Duduk iftirash niku yang kaki kirinya dilipat kemudian dijadikan sandaran untuk pantat. Nah, itu namanya duduk iftirash. Duduk iftirash tidak mampu baru duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu yang kakinya diselepet ke bawah kaki kanan. Nah, nah, duduk iftirash niku yang kaki kirinya dijadikan sandaran. Bedanya dengan tawaruk, tawaruk nanti yang kakinya dimasukkan dan biasanya ini kita pakai untuk tahiyat akhir. Kalau tidak mampu seperti ini, bagaimana katakanlah di betisnya sini sakit, maka dia boleh duduk dengan duduk iqa. Nah, seperti ini duduk iqa itu diberdirikan kedua telapak kakinya kemudian dijadikan sandaran. Kalau tidak mampu untuk duduk iqa, duduk iftirash maupun duduk tawaruk, maka dia boleh selonjor. Kalau tidak mampu selonjor, maka dia boleh duduk dengan atau tidur berbaring, tidur telentang. Kakinya menghadap kiblat. Nah, berarti menghadapnya ke sana. Kalau tidak mampu, berarti dia boleh tidur miring. Tidur miring yang paling utama adalah yang bahu kanan itu dijadikan sandaran. Jadi tidurnya seperti mayit. Kepalanya di utara, kakinya di selatan. Misal tangannya kanan, bahunya kanan juga sakit, maka boleh dengan yang kiri. Kalau tidak mampu ngiri kanan, nggak bagaimana, boleh duduk dengan telentang seperti tadi, kemudian dengan isyarat kepala dan juga isyarat tangan. Tangannya tidak mampu gerak, kepalanya saja boleh dengan kepalanya saja. Kepalanya saja tidak mampu gerak, boleh dengan kedipan mata dan juga bacaan surat-surat daripada Al-Quran dengan bacaan-bacaan surat. Mampu, tidak mampu geleng-geleng karena barangkali kepalanya sini juga dihip kanan. Maka boleh dengan kedip-kedip saja, dengan isyarat kedipan mata. Kalau isyarat kedipan mata juga tidak mampu, barangkali dia tertutup matanya, maka boleh dibayangkan dalam hati. Pokoknya selama akal masih ada di dalam otak manusia, selama akal masih ada dalam benak manusia, selama itu juga ia masih tetap diwajibkan untuk sholat. Idza qumta ila sholat, kalau kamu berdiri, maka rukun yang pertama ialah berdiri bagi yang mampu. Fakabir, kata Rasulullah, fakabir, bertakbirlah kamu. Takbir niku napa Pak? Takbir niku qaulus Allahu Akbar. Takbir niku adalah kalimat Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan, mengangkat kedua telapak tangan itu hukumnya sunnah. Artinya takbir niku yang penting kalimat Allahu Akbarnya. Kalimat Allahu Akbar. Lah, ketika takbir ini tadi Pak, diiringi dengan niat. Diiringi dengan niat sholat. Maka ketika bertakbir Allahu Akbar, mengangkat disunahkan juga ketika bertakbir ini mengangkat kedua telapak tangan. Allahu Akbar. Lah, nanti Pak, mengangkat kedua telapak tangan ini kan hadisnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rafa'a yadayhi hatwa mankibaihi. Beliau mengangkat kedua tangannya, yadayhi, dua tangannya hatwa mankibaihi, sejajar dengan kedua bahunya. Maka kalimat yadun, tangan ini nanti beda-beda yang menafsirkan. Yadun itu ada yang menafsirkan ya yad itu delapan telapak tangan. Maka ketika takbir Allahu Akbar nanti yang diangkat segini saja. Diangkat sejajar dengan kedua bahunya yaitu telapak tangan. Ada yang katakan bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat tangan itu ialah maupun ini namanya pergelangan tangan atau pertengahannya ini nanti. Jadi yang diangkat sejajar dengan bahu itu yang pertengahan. Allahu Akbar. Pertengahan. Ada yang sampaikan yadun bahwasanya tangan itu ya seluruh tangan. Maka ketika mengangkat Allahu Akbar itu yang diangkat di semua tangan. Allah pernah ngirangi ya Pak? Allah diangkat seluruh tangannya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pilihnya yang mana? Kita yang pertengahan. Allahu Akbar diangkat sejajar dengan bahu nopo. Hasanya ini pertengahan ini diangkat dengan bahunya, ujung ibu jari bertemu dengan pangkal telinga bagian bawah, kemudian ruas-ruas jari ini bertemu dengan telinga. Nah,
Allahu Akbar, nanti diangkat sejajar. Nah, ketika takbiratul ihram mengucapkan kalimat Allahu Akbar tadi dibarengi dengan niat sholat niku yang penting usolli pekerjaannya, kemudian disinggung kefarduannya usolli fardho, kemudian disinggung merek sholatnya maghribi usolli fardhol maghribi, kemudian yang terakhir yang penting disinggung statusnya dia jadi imam atau makmum usolli fardhol maghribi makmuman. Nah, ini sudah selesai. Sebenarnya ini sudah selesai untuk niatnya. Adapun nanti usolli fardhol maghribi salah satu rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi taala itu semuanya aman. Alhamdulillah yang penting usolli fardhol maghribi makmuman ini nanti bagi seorang makmum ini yang diucapkan seperti itu. Lah kemudian yang tidak mampu bagaimana mas, belum hafal doanya, sudah yang penting bismillah niat ingsun sholat maghrib berjamaah dengan imam selesai. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fakabbir summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Kata Rasulullah, setelah bertakbir tadi summa qra', kemudian bacalah tayassara minal Qur'an, yang ringan-ringan daripada Al-Qur'an. Artinya setelah bertakbir tadi membaca surat daripada Al-Qur'an. Di hadis yang lain disebutkan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang tidak la sholata liman, tidak ada sholat bagi siapa saja liman lam yaqra' belum membaca surat Al-Fatihah. Maka surat yang dimaksudkan ialah surat Al-Fatihah. Kemudian setelah surat yang Al-Fatihah nanti dilanjutkan dengan surat-surat pendek. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum membaca surat Al-Fatihah kita juga disunahkan untuk membaca doa iftitah. Karena suatu ketika Kanjeng Nabi ketika sholat diam. Ketika diam membaca Al-Fatihah. Selesai daripada sholat, Abu Hurairah datang kepada Kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah, kami tadi memperhatikan panjenengan itu kok sebelum membaca Al-Fatihah kok diam sebentar. Ada apa yang kamu baca? Berarti Rasulullah itu diam, tapi bukan terus kemudian diam, tapi ada yang dibaca sir, pelan, lirih, sehingga tidak didengarkan oleh jamaah yang belakang. Maka Rasulullah menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya dan seterusnya. Maksudnya Kanjeng Nabi membaca doa iftitah. Doa iftitah Pak, bukan hanya Allahumma ba'id baini saja. Ada juga riwayat yang disampaikan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga yang disampaikan subhanakallahumma wa bihamdi wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk la ilaha ghairuk. Ada banyak versinya. Ala kulli hal dibaca salah satunya sudah cukup. Dibaca salah satunya insya Allah sudah mencukupi kesunahan daripada membaca doa iftitah. Jadi tadi berdiri, takbiratul ihram disertai dengan niat, kemudian iftitah, kemudian masuk membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama daripada surat Al-Fatihah. Adapun nanti disirkan, dibaca lirih, ataupun dijaharkan, dibaca dikeraskan, itu nanti ulama berbeda pendapat. Ala kulli hal semuanya boleh dipraktekkan seperti itu. Setelah membaca surat Al-Fatihah, maka bagi makmum juga disunahkan untuk mentakmin, takminul imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka bagi makmum disunahkan untuk takminul imam, mengaminkan bacaan imam. Amin. Kata Rasulullah, man wafaqa takminuhu takminul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang aminnya, bacaan aminnya dia tadi bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau, yang telah berlalu. Ini keutamaan daripada mengaminkan bacaan Fatihah imam. Setelah takminul Fatihah ini tadi kemudian dilanjutkan dengan surat pendek. Selesai daripada baca surat pendek,
Surat pendek itu nanti Pak Bu, yang diutamakan, yang utama baca satu surat utuh. Meskipun nanti baca potongan ayat juga tidak masalah. Ayat kursi saja katakan boleh. Atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah boleh. Atau potongan ayat yang lainnya juga boleh. Potongan surat juga boleh. Ala kulli hal, yang utama adalah satu surat utuh. Yang utama lagi sesuai dengan tartibus suar, sesuai dengan urut-urutan surat. Jadi kalau ayat rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat yang kedua disunahkan baca Ali Imran. Misalnya seperti itu. Atau rakaat yang pertama baca Qul, berarti nanti rakaat yang kedua disunahkan baca Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya sesuai urutan-urutan surat. Seperti itu. Ini surat pendek. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah yang ringan-ringan daripada Al-Qur'an. Summarka hatta tatma'innar raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai betul-betul tumaninah dalam rukukmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tekankan summarka hatta tatma'inna. Rukuklah kamu sampai betul-betul tumaninah, sampai khusyuk, tumaninah, tenang dalam rukukmu. Maka rukuk yang baik itu yang 90 derajat, dada gegernya, boyoknya, apa bahasanya? Punggungnya gitu, punggungnya ini lurus lempeng. Jadi nanti kakinya lurus, punggungnya juga lurus lempeng 90 derajat. Nah, nanti bacaannya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi boleh, subhanallah wa bihamdika juga boleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai daripada sumarka hatta tatmainar raki'an. Rukuklah kamu sampai tumaninah dalam rukukmu. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian irfa, bangkitlah kamu. Bangkitlah untuk i'tidal kamu sampai betul-betul lurus jejak tumaninah dalam i'tidalmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam qa'iman itu yang betul-betul sampai sami Allahu liman hamidah, sama ya Pak. Nanti sami Allahu liman hamidah juga disunahkan untuk mengangkat kedua telapak tangan. Kemudian sampai betul-betul lurus jejak dalam i'tidal. Hatta ta'tadila qa'iman. Bacaannya i'tidal. Kalau yang lain tadi kan takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Maka kalau i'tidal, bangkit daripada rukuk, ini nanti bacaannya sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, tangannya juga sama. Karena Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan itu ya hina yukabbir, ketika beliau takbiratul ihram, wa hina yarka, ketika beliau mau rukuk. Jadi tadi selesai daripada sholat pendek, ngangkat tangan Allahu Akbar baru rukuk. Wa hina yarfa' minhu, dan juga ketika bangkit daripada rukuk, itu juga disunahkan mengangkat kedua telapak tangan. Nah, setelah mengangkat kedua telapak tangan, sami Allahu liman hamidah, dibaca Rabbana walakal hamdu. Nah, adapun Pak, nanti sebagian orang yang setelah sami Allahu liman hamidah ini nanti tangannya ada yang irsal, lurus. Ada juga nanti yang sedekap. Sedekapnya sama dengan sedekapnya ketika tadi pas baca Fatihah. Artinya pas rukun yang pertama tadi, yang berdiri tadi, itu kan setelah takbiratul ihram kita disunahkan juga untuk sedekap. Nah, ada juga nanti yang i'tidal ini tadi juga sedekap. Nah, sedekap ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nanti banyak versinya juga. Ada yang setelah Allahu Akbar tadi sedekap, tangan kanan dan tangan kiri diletakkan di antara dada dan juga pusar. Allahu Akbar. Ini setelah takbir Allahu Akbar diletakkan di antara pusar dan juga dada. Ada juga yang nanti yang sampaikan Allahu Akbar diletakkan pas di atas pusar, tepat di atas pusar. Ada juga yang Allahu Akbar di bawah pusar. Ada Pak? Bawah pusar. Atau Syekh Al-Albani dalam silsilah Syekh Al-Albani di dalam silsilah Al-Hadis Shahihah dalam sifat sholat, yang kemudian digadang-gadang bahwasanya karangan beliau ini merupakan sifat sholat yang tersohih di dunia. Ada yang beliau sampaikan
Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, sedekapnya di depan dada. Allahu Akbar. Ada ya, di depan dada. Ada juga yang berlandasan daripada surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan juga wanhar. Nahar itu kan pangkal leher. Maka setelah salat Allahu Akbar. Di pangkal leher. Jadi ada juga ya. Setelah salat waktu salat Allahu Akbar, pangkal leher. Akan tetapi ada juga justru yang setelah takbiratul ihram Allahu Akbar tidak sedekap sama sekali. Mazhabnya Imam Malik. Dan ini dipraktekkan di Afrika. Jadi setelah takbir Allahu Akbar lurus. Irsal. Ala kulli hal jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dimanapun posisi tangannya, mau dimanapun letak tangannya, semuanya sah. Semuanya boleh dan sholatnya tetap sah. Setelah sampai mana tadi? Tidak. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai betul-betul kita dalam qa'iman, lurus jejak dalam sholat. Summasjud hatta tatma'ina sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai tumakninah dalam sujudmu. Sampai tumakninah dalam sujud. Lagi-lagi Kanjeng Nabi ngendika tumakninah, tenang, santai, slow dalam sujudmu. Maka sujud yang baik itu biasa, yang sujud yang dengan disertai dengan tumakninah. Kata Rasulullah, umirtu liasjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di atas 7 bagian. Jadi ada 7 bagian. Yang pertama dahi. Maka dahi ini karena dia merupakan apa ya? Salah satu bagian sujud dia tidak boleh ditutupi. Jadi kalau ada pecinya yang mekaten. Nah ini mungkin pecinya nanti dinaikkan dulu sebentar. Termasuk rambut ini juga di peci ini. Maka fungsinya peci ini ya salah satu ini. Rambutnya supaya tidak menutupi bagian sujud. Yang pertama dahi. Kemudian dahi ini sudah include sama hidung ya, Pak. Dahi ini sudah include sama hidung. Kemudian telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Berarti kita 3. Kemudian lutut kanan, lutut kiri. Berarti berapa nih? 5. Tambah 2 lagi, ujung kaki kanan dan juga ujung kaki kiri. Jari-jarinya baik jari-jari kaki maupun jari-jari tangan semuanya diarahkan ke arah kiblat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud ini bagi laki-laki disunahkan untuk dipanjangkan dan dilebarkan tangannya. Setelah lagi, ini kan tadi sujud, lah berarti kan kenapa? Jari-jarinya ini nanti di arah kiblat, tangan juga di arah kiblat, kaki juga di arah kiblat. Nama kata. Lah, adapun nanti bagi laki-laki disunahkan untuk dipanjangkan dan juga tangannya dilebarkan. Nah, terima kasih. Sesuai tentunya menyesuaikan dengan ukuran karpet kalau di masjid Siwal Islamic Center gitu. Kalau jenengan bisa sholat sunnah qiyam, nah ini bisa dipraktekkan. Termasuk buka tangan, Mas. Buka tangan ini nanti juga sesuaikan dengan kondisi. Kalau pas sholat berjamaah, maka diangkat saja sudah cukup. Nah, nanti kalau dipaksa begini, nanti nyambui kanan kirinya seperti itu. Ini untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan disunahkan untuk ditutup li'annahu astarulaha, karena memang lebih etis, lebih baik bagi wanita ya seperti itu untuk ditutup. Kemudian sebentar lagi ya, Pak. Sumarfa hatta tatma'ina jalisan, kemudian bangkitlah kamu sampai tumakninah dalam dudukmu. Duduknya nanti Pak sama. Duduk untuk selain duduk yang diiringi dengan salam, maka duduknya iftirash. Nah, ini duduk yang disunahkan, duduk yang paling baik selain duduk yang diakhiri dengan salam. Kecuali nanti duduk yang diakhiri dengan salam, diiringi dengan salam.
duduk yang diiringi dengan salam, nanti duduknya maka diutamakan dan lebih disunahkan juga. Ini duduknya duduk tawaruk. Kenapa? Karena memang takrif daripada duduk tawaruk itu sendiri, kullu julusin yaqubu salam. Duduk yang setelahnya diiringi dengan salam. Ini menika duduk tawaruk niku mau. Kecuali iftirosh. Kenapa kok iftirosh? Karena iftirosh nanti diiringi dengan gerakan berikutnya. Maka nanti disunahkan untuk iftirosh. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir beliau Kanjeng Nabi menyampaikan semasjid hatta tatmaina sajidan. Sujudlah kamu lagi. Berarti dalam sholat sujudnya ada 2 kali. Setiap rakaat sholat sujudnya ada 2 kali. Kemudian beliau menutup sabdanya dengan waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian ulang-ulangilah yang demikian itu tadi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi tadi di setiap rakaat sholat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan waktu sudah masuk adzan, kemudian masih banyak Pak sebenarnya Pak, masih ada tasyahud awal, masih ada tasyahud akhir, masih ada bacaan-bacaannya. Yang penting Pak, nanti yang termasuk rukun itu kalau tasyahud awal itu sunnah Pak, namanya semua pun sunnatul abad, sunnah abad, itu tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir itu rukun daripada sholat. Artinya tasyahud akhir itu wajib dan harus ada dalam sholat. Rukunnya lagi di dalam tasyahud akhir nanti yang pertama syahadat, yang kedua sholawat kepada Kanjeng Nabi dan juga sholawat Ibrahimiyah. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ditutup dengan doa-doa termasuk Allahumma inni a'udzubika min dzalil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian ditutup sholatnya dengan 2 salam. Salam Pak, Bu, cukup assalamualaikum sebenarnya juga sah. Akan tetapi yang paling utama assalamualaikum warahmatullahi, itu yang paling utama. Meskipun juga boleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap. Ala kuliah nanti yang utama assalamualaikum warahmatullahi sampai warahmatullahi. Begitu nanti salam itu juga termasuk rukun daripada sholat dengan catatan salam yang pertama saja. Salam yang kedua itu masuknya sunnah. Jadi kalau ada bocil-bocil Pak, kalau Jumat berkah nih kok, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai salam yang pertama mereka langsung kencing. Itu kan sebenarnya mereka meninggalkan sunnah salam yang kedua. Tapi sholatnya ya sah. Tapi ya ini tadi Pak, apa namanya? Jadi evaluasi pertama, evaluasi bersama ya meskipun ya sholatnya sah-sah tapi ya enggak seperti itu juga. Ada etika dan adab untuk di masjid. Nah, demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita sambung lagi. Kalau enggak ada ya berarti alhamdulillah cukup sampai sini. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga murojaah bersama kita mengulangi apa yang telah kita pelajari bersama tadi menjadi berkah untuk kita semuanya, menjadi kebaikan untuk kita semuanya, untuk senantiasa mengingat-ingat kemudian memperbaiki kualitas daripada sholat kita. Karena nyatanya tadi sahabat ada yang disuruh mengulangi sholatnya oleh Kanjeng Nabi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.